Di video kali ini kita cuman mengasih penjelasan ya teman-temannya, atau pengertian atau masukan sedikit bagi teman-teman yang apabila ada permintaan motor buat khususnya disabilitas. Kemarin saya mereview itu tuh Matic Mio ya teman-temannya, Yamaha Mio. Sekarang kita bikin Vario dengan biaya yang minim atau biaya yang sederhana teman-teman. Ini kalau kita tidak memvideokan dari awal, kita tinggal finishingnya teman-teman. Ini kita bikin dari alat-alat yang sederhana saja teman-teman. Bukan kita nggak mau belikan, bukan kita nggak mau ganti, tapi sedikit kreatif kalau kita buat bengkel teman-temannya. Saran saya, ini saya bikin cuma dari batang skop second ini teman-teman, batang skop Supra teman-teman. Kita potong-potong, kita bikin seperti ini. Nah ini kita bikin, dan ini kita bikin dari gigi tarik second ya teman-teman. Di sini kita kasih drat semuanya, kita bikin drat yang di sini. Kita gini bikin tanpa bubut ya teman-teman. Kita tidak melakukan sedikit pun pembubutan, cuman di bagian sini kedudukan lahar sini kita pakai gerinda saja teman-teman. Nah, dan ini kita bikin dari naf becak ya teman-teman ya, naf motor roda 3 atau becak. Dan ini dari piringan cakram yang second atau yang bekas buat kedudukan putaran roda yang di sini. Ini apabila mesinnya berputar, sini ikut berputar. Ini teman, berputar dia. Di sini cuman fungsinya pengereman tetap di sini di tengah-tengah, supaya dia tidak oleng, tidak melakukan pengereman di sini. Di sini cuma ikut saja teman-teman. Di sini kita bikin dari pelek second juga, bekas pakaian Matic Mio M3 ini teman-teman, atau Mio J sama. Ini terserah Anda bikin dari pelek apapun, Anda bikin dari bahan apapun, terserah menurut Anda, tergantung cuan pemilik motor, ownernya. Kalau dia memiliki cuan yang lebih, silakan Anda bikin yang lebih rapi daripada yang bikinan saya, dari buatan saya. Nah, dan knalpotnya kita sambung, kita posisikan di sini, dan kedudukannya kita bikin di sini. Tapi besi tapak yang di sini Anda harus bikin yang tebal ya teman-teman ya, jangan terjadi nanti patah atau lepas atau goyang. Kalau ini cuman di besi-besi bekas saja teman-teman, di barang-barang rongsokan banyak ini yang besi asnya ini buat motor rodanya. Nah, kalau ini cukup murah harganya daripada Anda membuat di bubut kedudukan lahar atau kedudukan bearingnya. Nah, cukup Anda bikin ini, cukup dengan skop second saja kita bikin. Ini cuma pengimbang buat yang satu sini, yang bagian kanan. Dan ini kedudukan saya bikin di bak itu satu, tapi jangan lupa Anda kasih skor ya teman-teman, soalnya ini rawan. Nah, seperti inilah penampakannya. Ini berlaku buat motor apa saja, yang penting Matic ya teman-teman. Tapi kalau NMAX, motor-motor lain itu lain lagi teman-teman, cuman sedikit perbedaan cuman itu teman-teman. Soalnya cara kerjanya hampir sama. Kalau bagi menurut saya, kalau bagi motor-motor NMAX yang mempunyai cakram di belakang itu cuma sedikit Anda merubah teman-teman, kecuali motor bebek. Nah, itu lain juga skillnya. Jadi bukan kita nggak mau belikan, atau lagi penekanan kita bukan nggak mau membelikan, cuman kita melakukan biaya pengiritan. Dan kita itu bengkel, sebagai mekanik kita juga harus kreatif. Soalnya jangan kita dibilang sama orang IQ kita jongkok ya teman-teman. Bagi kita mekanik ini jangan kita diremehkan sama owner atau sama orang IQ kita jongkok. Dengan biaya yang sederhana kita bisa, dengan biaya yang mahal kita juga bisa, tergantung ownernya saja teman-teman. Kita di sini tidak meminta biaya banyak-banyak. Yang penting kalau kita dapat biaya sedikit, anggap kita amal. Soalnya ini motor penyandang disabilitas.
maaf atau orang cacat, nah khususnya itu penting dia bisa pakai motor lagi. Atau kita bikin sama buat ibu-ibu yang grogi bawa motor, jadi mendingan kita bikin anak kita, istri kita yang takut bawa motor, bikin saja yang seperti ini. Kalau buat saya tidak pakai standar, malahan kemarin kita bikin standar 2 nya nggak ada, tapi kita pasang dulu standar 2 yang second, kita sorongkan saja, lalu kita membuatnya teman-teman. Ini kalau buat biaya kalkulasinya tidak, saya tidak mengkalkulasikan berapa biayanya, tapi bagi mekanik bisa saja membayangkan berapa biayanya ini teman-teman. Dan biaya berapa saya meminta saya juga tidak perlu menyebutkan, soalnya itu tuh kode etik atau rahasia itu teman-teman. Soalnya ini bukan masalah harga bahannya, tapi biaya pemikiran kita teman-teman, biaya sekolah kita, buat pajak IQ kita namanya, buat pengetesan tes gimana cara jalannya. Ini mekanik yang merasa ganteng ini teman-teman, dia ngetes nih teman-teman. Kita tes drive dulu ya teman-teman ya. Nanti kita bikin kedudukan spakbornya lagi, ini bagian finishingnya. Kalau bagian spakbornya itu gampang itu teman-teman. Soalnya standar 2 nya nggak ada, makanya kita langsung pengetesan pembawaannya. Itulah. Kalau buat jalurnya padahal itu cukup terjal itu teman-teman. Nah, tanggulnya itu tinggi, tapi enak saja. Ini saya bikin pakai shock breaker 2 ini, tujuan saya supaya bisa dia boncengan. Kalau kita bikin satu teman-teman, ini nggak kuat kalau buat boncengan. Kalau ini saya bikin 2. Kalau saran saya, ada juga orang bikin 1 ya teman-temannya. Kalau saran saya biar dia imbang, harus bikin shock breaker yang pembantu pengimbangan 1 lagi. Jadi apabila teman-teman bikin, harusnya bikin yang lebih bagus yang seperti daripada ini ya teman-temannya. Nanti ini belum saya rapikan. Nanti kita potong yang bagian gigi tarik di sini, kita rapikan, kita potong giginya semuanya biar lebih rapi, lalu kita cat nanti teman-temannya. Nah, ini kalau teman-teman bikinnya lebih rapi, lebih bagus, alangkah lebih bagusnya. Soalnya kita ini bikin membuat dengan alat seadanya, dengan alat sederhana, biaya yang sederhana, alat sederhana, dan cukup dari barang-barang bekas teman-teman. Itu semuanya teman-teman. Assalamualaikum, tetap like, subscribe. Jadi kalau bagi pemesanan, saya ini tinggal di Padang ya teman-teman, di Padang Pariaman, khususnya Lubuk Alung. Kalau Anda ingin memesan, langsung saja ke bengkel saya di BLKM Atlet Cafe Channel. Itu tetap like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dukung channel kami, semoga berkembang ke depannya, dan bagikan link saya ya teman-teman. Link kami, semoga channel kami berkembang, semoga kami tetap mengedukasi semuanya, informasi bagi-bagi teman-teman sesama mekanik atau owner-owner yang mau membuat motor seperti ini. Bagi orang-orang Padang atau orang-orang Padang Pariaman, cukup ke bengkel saya langsung ya teman-teman. Jadi kalau Anda bikin di rumah, Anda bisa bikin di rumah, alangkah bagusnya. Atau bengkel-bengkel kepercayaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.